Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika C. Pratiwi, NIM 120240140162, Prodi Arsitektur, TPB 59. Di sini saya membuat dua program, yaitu program materi fisika dan program materi kimia. Materi fisika yang saya gunakan di sini adalah gaya lurus berubah beraturan, dan materi kimia yang saya gunakan adalah gas ideal. Mengapa saya memilih dua materi ini? Karena menurut saya kedua materi ini cukup mudah untuk dipahami. Di sini saya menggunakan program ARAI, yaitu program yang dapat menyimpan banyak data. Pada program perulangan di sini saya menggunakan for, dan pada program percabangan saya menggunakan if else. Di sini saya akan menjelaskan dari program yang pertama, yaitu program fisika. Diawali dengan input IOStream yang sangat biasa digunakan pada program C++ sebagai standar input-output. Lalu di sini menggunakan using namespace std untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Kepala programnya di sini adalah inmain. Lalu ada keluaran cout, gerak lurus berubah beraturan, dan disertai ENDL. ENDL di sini berarti spasi. Berikutnya, mengeluarkan outputan lagi, program menghitung hasil dari inputan dari teori GLBB apabila salah satu data bernilai 0, maka data tersebut yang akan diproses. Berikutnya, masukkan inisiasi variabelnya yaitu I dan N. Berikutnya, ada outputan yaitu masukkan jumlah percobaan. Ini maksudnya meminta untuk memberikan inputan, berarti di sini saya menggunakan inputan N. Di sini saya menggunakan float karena ini program perhitungan yang kemungkinan akan menggunakan koma. Dalam float ini, saya sudah menggunakan program array yang dapat terlihat dari cirinya, yaitu menggunakan kurung siku, lalu masukkan variabel yaitu V0, VT, A, T, dan hasil. Lalu masuk ke program percabangannya yaitu for. Di sini berarti for-nya yaitu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I++. Di sini I++ digunakan agar data tersebut dapat melakukan perulangan maju. Lalu masukkan outputan dan inputan sesuai yang diminta, yaitu kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, dan waktu. Setelah semua data diisi, atau salah satu dapat bisa diberi 0, lalu masuk ke program percabangannya, yaitu if A sama dengan 0. Di sini, apabila percepatannya 0, maka akan dilakukan proses pencarian hasil dengan rumus PT dikurang V0 dibagi T. Lalu lanjut apabila VT sama dengan 0, maka akan dilakukan proses pencarian hasil V0 dikurang A dikali T. Lalu apabila V0 sama dengan 0, maka akan dicari proses pencarian hasil PT dikurang A dikali T. Lalu apabila T sama dengan 0, akan dicari dengan rumus PT dikurang V0 dibagi A. Setelah percabangan tersebut dilakukan dengan rumus yang ada, baru hasil tersebut akan keluar dari cout hasil. Lalu ditutup dengan kurung kurawal. Kurung kurawal ini menutup program for yang tadi agar program tidak terulang lagi. Setelah itu ada return 0 yang berarti nilai balik dari suatu fungsi adalah sebuah bilangan 0. Setelah itu, program ini ditutup dengan kurung kurawal penutup dari inmain saat di awal tadi. Lalu untuk flowchart-nya di sini dapat dimulai dari simbol terminator mulai sebagai simbol untuk memulai program, dilanjut dengan simbol input-output sama seperti program yang tadi memasukkan input-output. Lalu dilanjut dengan simbol yang dapat menyimpan data. Di sini simbol ini digunakan untuk integer I dan N. Lalu dilanjut lagi ke simbol input-output dengan output masukkan jumlah percobaan lalu memberikan inputan. Lalu lanjut ke simbol penyimpanan data yang float, V0, VT, A, T, dan hasil. Lalu ke bagian for. Di sini for-nya memiliki dua percabangan. Setelah menggunakan for, lalu masuk ke percabangan tersebut, lalu masukkan output
dan input. Setelah itu masuk ke percabangannya. Di sini percabangannya menggunakan simbol decision, yaitu simbol yang dapat melakukan proses sesuai kondisi. Ketika kondisinya sudah sesuai, maka data tersebut diproses di simbol yang berbentuk persegi panjang ini. Bisa dilihat di sini ada 4 percabangan. Setelah semuanya dilakukan sesuai kondisinya masing-masing, lalu akan menuju ke simbol input-output lagi yang mengeluarkan hasil. Kita lihat di sini connecting line dari for menyambung ke output hasil. Connecting line ini sifatnya sama seperti kurung perawal, jadi ketika sudah selesai maka akan berhenti di output tersebut. Terakhir akan ditutup dengan simbol terminator berhenti. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu materi kimia gas ideal. Masih sama seperti sebelumnya, menggunakan awalan input air stream, decision gas SED, in main masukkan Cout gas ideal, Cout program menghitung hasil dari gas ideal dengan rumus PV, nRT, dan R konstan 0,082. Apabila ada data bernilai 0, maka data tersebut yang akan diproses. Lalu, masukkan inisiasi variabelnya I dan K. Lalu masukkan Cout jumlah percobaan. Pada materi gas ideal ini, bagian floatnya tidak semuanya menggunakan array karena R di sini bernilai konstan atau sudah memiliki nilai ketentuan, yaitu R sama dengan 0,082. Maka dari itu, pada deklarasi variabelnya itu, R tersebut tidak memiliki sifat array, jadi hanya nilai R yang tidak memiliki inputan. Lalu yang lainnya ini sama seperti program sebelumnya. Masukkan outputan tekanan, outputan volume ruang, outputan jumlah mol gas, outputan suhu. Setelah semua data diisi atau salah satu dapat bisa diberi 0, lalu masuk ke program percabangannya. Itu if P sama dengan 0, maka N kali R kali T dibagi P. If P sama dengan 0, maka N dikali R dikali T dibagi P. If N sama dengan 0, P dikali P dibagi R dikali T. If P sama dengan 0, P dikali P dibagi N dikali R. Lalu, setelah percabangan tersebut dilakukan sesuai dengan rumus yang ada, hasilnya akan keluar dari Cout hasil. Lalu ditutup dengan kurung perawal. Kurung perawal ini menutup program for. Setelah itu ada return 0 yang berarti nilai balik dari suatu fungsi adalah sebuah bilangan 0. Setelah itu program ini ditutup dengan kurung kurawal penutup dari in-main saat di awal tadi. Lalu untuk flowchartnya di sini dapat dimulai dari simbol terminator type, lalu dilanjut dengan simbol input, lalu dilanjut dengan simbol yang dapat menyimpan data. Simbol ini digunakan untuk integer I dan K. Lalu masuk lagi ke simbol input-output. Lalu ada simbol untuk menyimpan data lagi dengan float, P, I, N, T, dan hasil. Lalu ke bagian for. Di sini for-nya masih sama seperti tadi. Menyambung, ada connecting line menyambung ke output hasil. Bisa dibaca, ini masih sama seperti materi sebelumnya. Lalu diakhiri dengan terminator berhenti.